kita sudah melihat ini contoh subgrup normal, kemudian apa namanya ini ya, operasi ini ya, plus. Kemarin saya simbolkan dengan plus tebal di sini. Nah, ini ya, plus tebal di sini, yang mana di sini dioperasikan pada himpunan semua koset-koset ini, koset-koset kiri. Ya, nah ini tapi di sini ini kan berangkatnya kemarin untuk yang subgrup normal ya, hanya subgrup normal, artinya koset kirinya sama dengan koset kanan. Jadi kita bisa wakili dengan hanya menggunakan koset kirinya saja. Ya, jadi X plus H, yang mana X-nya anggota G. Nih. Kemudian kemarin kan kita sudah melihat bagaimana kita mendefinisikan operasi biner pada G per H ini ya, G per H, yaitu yang definisinya ini. Jadi X plus H ditambah Y plus H itu didefinisikan sebagai ini ya, koset yang memuat X plus H. Jadi ini membacanya adalah jumlahan koset yang memuat X dan koset yang memuat Y didefinisikan sebagai koset yang memuat X plus Y. Ini ya. Nah, contohnya kemarin kalau kita punya ini? Di sini nih apa? Ini ya. G-nya adalah Z6, kemudian hanya dari 0 hanya adalah subgrup 0,3. Ini adalah subgrup normal karena ini abelian ya. Kita kan kemarin sudah sudah melihat bahwa 0 plus H akan sama dengan koset kiri ini, sehingga kita punya 3 koset, dan 3 ini sebenarnya kan kemarin sama dengan ini ya, Z6 ini kan anggotanya 6 dibagi dengan banyaknya elemen di H. Jadi kita punya 3 ini. Kemudian kalau 3 berbeda ini, jadi ini partisinya itu kita himpun di sini, kita akan punya ini gitu ya. Nah, di sini penjumlahannya, tabel kalinya ini pada Z6 per H ini adalah seperti ini gitu ya. Oke, nah kemudian kemarin kita juga sudah melihat yang ini ya, kalau G dan H-nya ini seperti ini. G-nya ini grup sebarang, kemudian H-nya adalah subgrup yang trivial. Ini ya, subgrup yang trivial dengan apa? Yang trivial dengan yang trivial di sini dengan ini anggotanya adalah EG ya, elemen identitasnya G. Nah, jelas ini kan apa? H ini merupakan subgrup yang normal di G gitu ya. Kenapa? Karena untuk setiap X anggota G, X plus H itu kan tidak lain berarti sama dengan ini ya, X plus E, ini tidak lain adalah X, dan ini sama dengan ini gitu. Ini sebenarnya kalau operasinya begini, ini jadi ini ya, ini E star X, dan ini sama gitu. Jadi ini dari kita ini kan kita bisa menyimpulkan ini subgrup normal ya. Subgrup yang trivial itu selalu normal ya. Nih. Kemudian dengan demikian kalau kita himpun semua koset kirinya G per H itu, maka kan kita jadi punya X plus H dengan X-nya anggota G. Tetapi tadi untuk setiap X elemennya selalu isinya hanya singleton X saja. Ini ya. Jadi kalau demikian di sini ini X plus H berupa singleton, jadi di sini dihimpun lagi. Jadi anggotanya di sini bukan seperti di G. Kalau di G misalkan kita punya ini ya, G-nya ini adalah misalkan G-nya ini Z6 atau Z4 saja, kemudian hanya ini berarti 0 ini, maka G per H-nya ini kalau ini G sebarang ya, sebarang. Sekarang untuk G yang sama dengan Z4, kalau hanya ini adalah berupa singleton 0,
maka G per H ini isinya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan berbeda dengan kalau G-nya. Sementara kita tahu G yang sama dengan Z4 itu isinya adalah ini. 0, 1, 2, 3. Ini ya. Itu. Terus akan disebut baik kan. Ya, itu ya. Jadi ini apa namanya, dari sini nih kelihatan bahwa G dan G per H ini jelas tidak sama ya. Elemennya tidak sama. Kita tidak bisa membandingkan apa ini. G ini bukan subsetnya G per H, kemudian G per H juga bukan subsetnya G gitu kan. Tapi untuk setiap elemen G per H, iya dia subsetnya G. G per H bukan subsetnya G, tetapi untuk setiap ini katakanlah A anggota G per H, ini berlaku A ini subsetnya G. Elemennya G per H yang merupakan subsetnya. Gitu ya. Oke. Itu. Nah, kemudian ya, kalau itu tadi kita punya ini ya, G dan H-nya seperti ini. Sekarang kalau kita punya G, kemudian H-nya sama dengan G sendiri, maka kita akan punya G per H, ini sama dengan apa? Kalau kita punya X H gitu ya, XH, dengan H-nya sama dengan G, kan ini jadi G kan? Untuk setiap X anggota G, ini akan berlaku ya untuk ini. Halo, maaf, ini tadi listrik mati. Bentar saya share ulang ya. Ya, sudah kelihatan layar saya? Sudah, Bu. Ya, oke. Ini tadi ya, untuk G dan H yang sama dengan G. Untuk sebarang grup G dan H yang sama dengan G, ini diperoleh ini. Untuk setiap X anggota G, itu X star G, atau X star H dulu ya. Ini X star H itu sama dengan X star G, dan ini pasti akan sama dengan G. Gini ya. Sehingga G per H itu isinya begini. Ini ya. Nah, ini singleton G gitu. Nah, ini G ini kan sebenarnya dia ini tuh EG star H, yang tidak lain dia sama dengan EG star G gitu. Ya, nih. Nih, ya, jadi ini elemen identitas ini. Ini dia adalah ini elemen ini adalah ini ya, ini elemen identitas di G per H. Jadi ini seperti apa? Seperti singleton ini, seperti yang tadi kita punya singleton di sini, gitu ya. Tapi ini isinya G per H. Jadi isinya EG star H. Jadi nanti ini grupnya ini G per H dengan operasi ininya ya, tabel kalinya di G per H itu isinya hanya G gini.
ini G ya, singleton. Kalau yang di atas tadi tabel Kelly-nya berarti gimana? Kalau kita punya ini ya, ini berarti 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Maka di sini ini apa? 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian di sini 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1 gitu ya. Nah, ini mirip seperti yang di Z4, tetapi kalau Z4 di sini kan tidak ada ininya. Gitu ya, tidak ada kurung-kurungnya. Dan memang kedua grup ini isomorfis. Nanti kita akan lihat yang dimaksud isomorfis kayak apa. Sebentar saya ini ya, record ya. Recording in progress. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Nah, kemudian ini ya, tadi kalau kita punya grup G, kemudian ini ya, kita punya grup G, kemudian H ini adalah subgrup yang normal di G, ini ya, maka grup G per H yang terbentuk tadi itu disebut sebagai grup quotient dari G oleh H. Itu. Kemarin yang kita masih belum lihat itu adalah ini ya, apakah operasi yang ini tadi ya, yang kita menuliskan plus ini sebenarnya kalau kita punya ini operasinya ini G per H, ini juga boleh ditulis begini juga ya, ini pakai ini, kemudian yang ini pakai ini ya, ini boleh ini. Apakah operasi star pada G per H dengan definisi ini untuk setiap X H X H Y H. Oke, ini gini anggota G per H ini ya, ini dengan apa? X star H distarkan ini tebal, Y star H ini definisinya X star Y, kemudian di star H ini well defined apa enggak gitu ya. Apakah operasi ini tuh well defined? Itu karena itu apa? Karena kita punya apa? Karena kita punya ini yang dioperasikan kan ini kelas gitu ya, kelas gitu. Jadi kalau kita lihat apa namanya, kalau kita punya dua kelas yang sama di sini misalkan ya, kan operasi yang bintang tebal ini gitu, ini kan dia operasi biner pada G cross H plus G cross H. Jadi petanya harus di sini. Nah, well defined itu berarti maksudnya sebagai fungsi itu kalau kita punya satu elemen di sini, gitu ya, sebagai fungsi kalau kita punya satu elemen di kiri, itu petanya yang di kanan itu kan harus tunggal. Ini petanya tunggal gitu toh. Nah, petanya tunggal dalam konteks operasi biner yang ini itu berarti apa? Kalau kita punya X, H ini, kemudian kita punya Y ini, di operasi binerkan ini yang tidak lain kita bisa tuliskan seperti ini. Ini ya. Apakah nanti petanya ini berarti ini tunggal apa enggak gitu. Tunggal apa enggak gitu ya. Nah, ketunggalan ini kan maksudnya gini toh.
kalau kita punya X star H, yang di sini kalau kita punya X star H sama dengan X aksen star H, gitu toh. Kemudian kita punya Y star H sama dengan Y star H gini. Apakah jumlah H-nya ini dengan ini sama dengan apa? Sama dengan X aksen star H dengan yang di sini tebal ini Y aksen star H. Gini ya. Sama apa enggak? Kita manfaatkan apa? Definisi kesamaan koset, kemudian ini ya, karena kosetnya normal, subgrupnya hanya itu normal, gitu ya. Jadi dari ini tuh apa? Ini tadi tunggal itu maksudnya kita cek ini, gitu ya. Jadi ambil sebarang X H Y star H anggota G per H dengan ini, gitu ya. Ini. Akan dibuktikan ini sama dengan ini ya. Oke. Nah ini ya, dari ini informasi ini saya tuliskan dari 1 gitu ya. Dari 1 itu didapat informasi apa? Didapat ini kan kesamaan koset kiri ya. Ini kan berarti apa? X apa? X inverse X aksen anggota H dan apa? Y inverse Y aksen anggota H. Ini ya. Nah, kemudian kita akan tunjukkan yang ini sama. Padahal menurut definisi, ini kan sama dengan apa? XY, X star Y star H. Yang kanan ini adalah X star aksen ya. X aksen star Y aksen star H. Nah, kalau ini di sini harus sama, ini artinya berarti sama dengan apa? X star Y inverse X aksen star Y ini aksen, ini anggota ini ya. Nah, tadi dari 1 diperoleh ini. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Bagaimana kita harus membuktikan bahwa oh ini gitu ya. Yang ini nih berlaku dengan kita punya ini. Coba dicoret-coret dulu. Kita punya 2 ini, kemudian kita akan buktikan ini. Dan satu lagi tadi mungkin yang belum kita pakai, ingat bahwa apa? Ingat juga bahwa H ini adalah subgroup yang normal di G. Artinya apa? Untuk setiap ini kan artinya untuk setiap X anggota G ini apa kemarin, dan untuk setiap H anggota H berlaku apa kemarin? Syarat perlu dan cukup subgroup normal yaitu apa? Ini ya. AHA inverse itu subsetnya G, atau dengan kata lain ini tuh AHA inverse masuk ke H. Itu jadi ini kita punya X X inverse masuk ke H. Coba sambil dicoret-coret dulu.
Gimana? Untuk menunjukkan yang kanan gimana? Atau pakai definisi yang ini juga boleh ya tadi ya, yang apa tadi menggunakan ini atau yang AHA inverse juga boleh. XH besar, X inverse ya. Ada yang mau mencoba? X ini apa ini? XY inverse star X aksen star Y aksen ini ya. Ini tuh sama dengan apa? Bisa nggak dinyatakan? Biar dia kan kita harus tunjukkan dia elemen di sini gitu kan? Gimana? Ini kan sama dengan Y inverse, kemudian apa? Y inverse, kemudian X inverse, kemudian X aksen star Y aksen gini ya. Kemudian yang sudah diketahui yang mana? Ini anggota apa? Anggota apa ini? Anggota? Anggota? H ya? Anggota H dari mana? Dari ini kan? Gitu. Terus Y-nya anggota apa Y-nya? Anggota H. Anggota H. Y-nya tadi mana? Y-nya tadi bukan anggota H ya. Y-nya kan anggota G tadi kan? Ini kan ini anggota G kan? Ini kan X, Y-nya anggota G. Nah, di sini gimana memanfaatkannya biar kita bisa ketemu kesimpulan di sini ini anggota H gitu. Ini kan di sini kalau normal kan yang ini ya. Artinya di sini ini X dan di sini inverse-nya, sementara kita punya di sini Y inverse yang di sini Y aksen. Gimana tuh biar ketemu, kita bisa menggunakan yang ini. Dimanipulasi di mana? Yang mana ini? Y inverse. Y inverse itu bentar, biar ketemu di sini ini apa? Kita bisa pakai yang mana? Bentar. Kita bisa munculkan apa di sini kalau nggak kita pakai yang satunya dia kan dibuktikan ini ya. Oke, pakai ini aja juga boleh. Ini mungkin tricky aja sih ini ya. Nanti coba di otak-atik ya. Ada triknya di mananya. Atau kemudian bisa juga yang pakai ini tuh. Misalkan kita apa? Atau ini alternatifnya ya. Nanti kita coba yang itu. Ambil apa? Kita akan tunjukkan ini pakai inklusi dua arah. Ini juga bisa tuh. Yang ini kan kita akan tunjukkan ini
ini sama dengan ini, artinya kita bisa tunjukkan ini subsetnya ini gitu gitu. Jadi dan sebaliknya gitu. Jadi tadi kan kita punya apa di sini? Kita tadi punya ini yang ini ini artinya apa ini? Sebentar. Dari ini kan kita punya ya, atau ya dari satu itu kan didapat apa? Didapat X itu kan anggota selalu X itu kan selalu anggota XH ya. X itu selalu didapat X kan selalu anggota XH. Ini karena XH sama dengan X aksen H, maka X dapat dinyatakan sebagai X aksen H untuk suatu H kecil anggota H besar. Kemudian apa? Selain itu kita punya apa? Ini apa ya? Kemudian apa? Yang kemudian tadi yang dari Y kita juga punya toh. Dan Y ini sama dengan apa? Tadi kan kita punya ini. Artinya berarti Y aksen H. Ini kalau H ini H1 misalkan ini bisa H2 gitu toh. Ini H1 untuk suatu H2 anggota H. Ini ya. Kemudian apa? Berikutnya diperoleh apa? Diperoleh X aksen Y aksen apa? Atau ini ya yang tadi kita punya di sini ya. X aksen diperoleh XY itu berarti sama dengan X aksen kemudian H1 ini dah. Kemudian yang ini apa? Y aksen H2 tetapi ini sama dengan apa? Sama dengan ini X aksen, kalau kita tuliskan dulu kan ini sama dengan begini. Ini ya. Ini dah. Tetapi ini bisa ditulis sebagai apa? X aksen. Kemudian di sini kita punya ini apa? Kita punya Y aksen dikali Y aksennya inverse. Ini kan jadi E tadi ini. E ya. Kemudian dikali H1 Y aksen H2. Ini toh. Ini jadi apa? Jadi ini kan tadi kita mengalihkan dengan ini kan tidak mengubah ini keseluruhan ya, tidak mengubah ya. Kemudian berikutnya apa? Sama dengan apa ini? Pakai pengelompokan lagi. X aksen, Y aksen, kemudian di sini ini apa? Di sini sebentar. Ini kita punya ini toh, yang ini kan jadi Y aksen inverse H1 Y aksen ini H2 gitu toh. Benar enggak? Nah, yang ini anggota apa? H1-nya anggota H gitu toh. Kemudian ini anggota H juga karena apa? Karena H ini subgrup normalnya G. Ini kan inverse nih, saling inverse toh. Benar ya? Jadi ini satu ini anggota H, sehingga utuh segini karena ini ya, yang saya garis bawahi dengan biru ini anggota H, dan yang
Di sini kalau kita punya XY, berarti tadi apa? Ambil sebarang, bentar. Gitu, ini kan kita, ini tadi kan kita punya ini toh. Jadi, untuk sebarang, tadi kita bisa menuliskan ini dulu sebenarnya, dibalik ya. Bentar, logikanya kebalik nggak saya? Balik ya. Ini sudah membuktikan belum? X, Y anggota X aksen, Y aksen H. Itu tadi apa? Oh. Bentar, ini kok. Bentar. Kamu sudah bantu. Sebentar, ini tadi kebalik saya ya. Kan tadi kita maunya membuktikan subsetnya tadi ya. Sebentar. Harusnya logikanya kayak gini ya. Ini tidak salah tapi tidak sesuai dengan yang tujuan kita mau mensubset apa menginklusikan, membuktikan berlakunya inklusi dua arah ya. Atau pakai ini aja, bisa nggak dari ini? Kembali ke yang pertama tadi. Y aksen X inverse ini kita mau tunjukkan dia berada di H. Gimana? Ntar ini ya, X inverse aksen ini anggota H, tapi kita belum bisa, ini menunjukkan, membuktikan, kita kan dari sini ini belum bisa menyimpulkan dia anggota H toh, karena yang di sini ini bentuknya apa ini, Y inverse, sementara yang di sini Y aksen. Padahal kita kan tahu punyanya yang di sini X dan X inverse ya. Harus diapakan? Ada yang punya ide? Berarti sing utuh sing Bentar, tadi kan kita punya ini ya. Kok ini sekali CXY sini. Nanti anu cairnya kalau sini. Y inverse X inverse X aksen. X inverse X aksennya anggota H.
Terus apa tuh ini? Diapakan? Ada yang punya ide? Y inverse, Y aksen, anggota. Coba kalau ini ya, kita ini kan, ini jadi apa? Y inverse, terus Y aksen, Y inverse, Y aksen inverse ya, Y aksen, di inverse, X inverse, X aksen, Y aksen. Ini jadi apa? Ini E. Kan kita punya yang ini anggota H. Terus mana ini? X inverse sama aja ya. Oh ini bisa ya, jadi muncul ya. Ini X inverse X aksennya anggota H. Ini anggota, yang ini anggota H ini. Benar ya? Oh ya, bisa ya. Terus yang ini dengan yang ini kan saling inverse. Benar ya? Benar ya? Halo? Jadi kan ini anggota H, kemudian ini dengan ini saling inverse. Artinya berarti kan kita bisa menerapkan ini toh. Bisa menerapkan yang ini toh. Iya, jadi ini anggota H ya. Jadi ini tadi triknya di sini ya. Kita perlu mensisipkan ini. Benar nggak? Coba dicermati. Ini Y inverse, X ini, tapi terus ini disisipi dengan, saya tulis ulang ya, biar nggak coret-coret. Ini harus apa? Kita ada trik sedikit ini ya. Ini sekali lagi ya, ini dari sini ke sini sudah jelas ya. Ini kan tetap ini, yang 3 ini kan jadi ini toh, ini tetap, kemudian kita sisipi ini Y aksen dengan inverse-nya, tapi ini kan sama dengan EG jadi tidak mengubah. Nah ini kemudian bisa kita tuliskan ini star, di sini Y aksen inverse, star X inverse, star X aksen, Y aksen. Ini ya. Nah kemudian X inverse X aksen yang ini, X inverse X aksen ini tadi menurut ini toh, ini tadi pakai ini ya, harusnya pakai ini, pakai apa, star. Yang ini tadi kan anggota H toh, menurut yang diketahui ya. Benar ya? Halo? Ya. Iya, Bu. Ya, terus karena ini anggota H, kemudian yang ini yang saya garis bawahi 2 ini kan saling inverse ini. Benar toh? Saling inverse, artinya berarti kita bisa menerapkan yang ini. Gitu ya. Jadi anggota apa? Karena hanya kan subgroup normal. Jadi untuk setiap X anggota G, apapun X-nya, Uangnya ya. termasuk kalau X-nya ini adalah Y aksen inverse, berarti untuk setiap H anggota H, termasuk yang ini, maka ini dikali inverse-nya ini, dikali inverse-nya ini, yaitu Y aksen, itu masuk ke H. Menurut mana? Menurut ini. Gitu toh? Jadi ini anggota H. Jadi keseluruhan ini anggota H, kemudian Y inverse Y aksennya anggota H menurut ini. Kesamaan konsep ini anggota H. Karena hanya adalah elemen apa namanya subgroup, berarti ya ini jadi anggota H gitu ya. Ya, itu ya tadi ya. Kita ini yang perlu triknya di sini ya, mencicipi ini. Oke, ya. Jadi dengan demikian, karena ini apa namanya, jika dan hanya jika toh, dengan kata lain, karena ini nih anggota H, berarti artinya apa? Artinya
ini tadi dah X star Y star H sama dengan X aksen start, ini kok jadi X nya jadi bintang, X aksen star Y aksen star, jadi well defined gitu. Jadi kalau kita punya di sini ini pasangannya sama, ini X sama gitu ya, ini maka jumlahannya di kanan itu selalu petanya tunggal gitu ya. Kesamaan kan gitu, kalau ini A B gitu, petanya tunggal itu kalau ini X sama dengan Y, maka di sini Fx sama dengan Fy. Nah, kesamaannya di sini itu berada di kartesian ini, makanya tadi kita mengambilnya seperti seolah-olah mengambil 4, padahal kan enggak, ini sebenarnya satu pasang begini, satu pasang yang sama. Jadi XH, YH sama dengan X aksen, ini ya. Jadi ini satu ini maknanya sama dengan X star H, apa? Y star H, ini sama dengan X aksen star H, Y aksen star H, sehingga petanya di sini ini harus sama, artinya kan berarti jumlahan ini dengan yang satu di kiri ini. Jadi ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Nah, karena kesamaannya di sini kesamaan koset, berarti kita jadi punya apa? Dari ini tadi diperoleh ini kesamaan koset kiri. Jadi kita punya ini menggunakan mana? Teorema tadi yang kita punya di awal ya. Kemudian karena ini koset kiri, ini sama dengan ini, maka kita jadi punya yang ini. Gitu toh. Kemudian selain itu tadi kita juga punya, karena hanya itu adalah subgroup yang normal, maka kita punya ini, sehingga tadi kita bisa punya ini. Nanti silahkan dilihat kalau misalkan hanya itu bukan subgroup yang normal, apakah operasinya well defined apa enggak gitu ya. Nanti cari contoh grup G dan H yang bukan ini ya, H subgrupnya G tetapi H bukan subgrup normalnya G itu. Tunjukkan bahwa operasi ini gini, operasi ini yang tebal ya, pada G per H tidak well defined gitu ya. Ya, sampai di sini untuk yang subgroup normal dan grup quotient ya. Ada pertanyaan mungkin? Nanti ini ya, untuk latihan cari contoh grup yang berbentuk ini ya, atau cari atau ini ya, soal latihan pandang, misalkan apa, grupnya yang kartesian G, ini misalkan Z4 terus Z3 terhadap operasinya plus ya. Jadi yang di sini ini masing-masing ini Z4 plus modulo 3, kemudian yang ini Z3 plus modulo 3, kemudian G-nya ini kartesian produk dengan operasinya X, Y ditambah X aksen plus Y aksen. Ini plusnya meskipun ini ya, ini di G, ini pada G ya, operasi biner, atau saya tulis gini aja di, oh sorry, ini tadi saya belum ambil hanya ya, saya belum ambil hanya, maaf lupa di sini. Dan misalkan hanya adalah, hanya apa kira-kira? Hanya di sini apa hanya? Hanya misalkan 0,2, kemudian di sini cross dengan
Z3 aja. Ini ya. Habis. Nih. Nah, kemudian ini merupakan subnormal ya. G, ini ya. Ini. Kemudian pandang G per H, gitu. Kemudian konstruksikan tabel Kelly-nya aja. Konstruksikan tabel Kelly G per H terhadap operasi biner apa? Binernya plus dengan di sini X plus H, di sini plus ya. Y plus H. Jadi ini apa? Ini tadi berarti di sini berupa pasangan berurutan ya. Di sini A, B, kemudian E, Y gitu, bener nggak? Tadi kan elemen-elemen G-nya berupa pasangan berurutan ya, karena ini Z4 cross Z3. Kemudian di sini AB plus H, ditambah di sini X aksen, Y aksen plus H, didefinisikan sebagai A. Ini sama ya, sama persis dengan apa? Dengan yang operasi penjumlahan tadi. Jadi ini jumlahannya A plus B ditambah X, Y ditambah H. Nah, yang perlu ini penjumlahannya adalah operasi penjumlahan yang apa? Point wise. Point wise maksudnya ini kan kalau kita punya A, B, kemudian X, Y, ini anggota di sini, ini berarti kan ini anggota apa? Ini anggota G, gitu toh. Ini juga anggota G, tapi G-nya kan sama dengan Z4 cross Z3. Jadi ini sama dengan Z4 cross Z3. Artinya berarti A-nya adalah A-nya anggota apa? Z4, B-nya anggota Z3, gitu ya. X-nya anggota Z4, Y-nya anggota Z3. Jadi di sini point wise, ini maksudnya jumlahannya yang di sini, ini adalah A dijumlah dengan, kan kita tidak mungkin menjumlah elemen yang dari Z4 dengan elemen yang ada di Z3. Jadi yang dijumlahkan adalah yang dari Z4 dengan Z4, gitu ya. Jadi di sini ini kita punya Z4 dengan Z4. Jadi A-nya dijumlah dengan X, di sini ini apa? B dijumlah dengan G, ini, kemudian ditambah dengan H-nya adalah yang ini tadi, cross product ya. Nah, di sini ingat jumlahannya yang di sini ini adalah penjumlahan modulo 4, yang di sini ini penjumlahan modulo 3, gitu ya. Modulo 4, yang ini modulo 3, gitu ya. Oke, jadi sebagai contoh, atau mungkin saya ini kan ya, kalau misalkan apa namanya, anggota hanya apa itu? Kalau hanya tadi adalah 0, 2, kemudian cross Z3, berarti anggota hanya itu bentuknya apa? 0 dengan 0, gitu ya. Ini 0 yang di Z, ini saya pakai warna ungu. Nah, ini berarti yang dari ungu, gitu toh. Terus di sini apa ini? 0, 1, nanti saya beri ungu ini ya. 0, 2, kemudian 2, 0, 2, 1, dan 2, 2. Tapi ingat di sini meskipun kita sama-sama pakai 1, di sini ini apa? 0, 1, 2 yang ungu itu yang berasal dari Z2, sementara ini 0 yang ini adalah nolnya ya. Ini nolnya di mana? Di Z berapa? Di Z berapa? Nolnya di Z berapa? Yang ini, yang merah. Z4. Z4. Ini 0 di Z4, gitu ya.
Sementara ini 2 di Z4. Sementara yang ungu, yang semua yang ungu ini ya. Ini yang ungu Di set 0, 1, 2 di Z3. Jadi meskipun di sini ini sama-sama kita menggunakan simbolnya 2, ini 2, di Z4 dan di Z3 ini tidak sama ya. Yang di sini duanya itu isinya adalah kelas-kelas yang kalau dibagi 4 bersisa 2. Jadi ini bentuknya kan sama dengan 4Z plus 2 dengan Z-nya anggota Z. Sementara yang di Z3 di sini ini adalah apa? 3Z plus 2 dengan Z-nya anggota Z. Jadi ini tidak sama ya, tidak sama. Meskipun di sini simbolnya mestinya sih idealnya kalau mau ini harus dibedakan, tapi seringkali kalau di grup modulo itu di sini tidak dibedakan, jadi kita harus tahu konteksnya ya. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, nanti silahkan ini ya dicermati ya. Ini sebenarnya maksudnya gimana gitu ya. Kalau tadi kan kita grupnya hanya grup yang biasa gitu, jadi G per H-nya tadi ini ya. Ini wujudnya masih begini ini. Nah, ini kalau di-crosskan begitu grupnya, mestinya kan yang di sini jadi lebih kompleks ya. Nanti silahkan dicoba ya. Besok kalau misalkan sudah selesai nanti mungkin ada yang sudah selesai ditulis rapi, bisa di-share ke teman-teman ya, yang ini ya. Besok kan kita masih ada kuliah atau besok nanti bisa saya tayangkan sekilas ya untuk latihan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang ini saya beri tanda yang di sini ya. Tadi kenapa kita bisa menginikan karena ini aksen inverse, yang ini aksen ya. Jadi kita bisa menggunakan yang merah ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke homomorfisme. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait materi yang dari awal besok kan kemudian ini ya ada sebelum kita lanjut ke materi homomorfisme yang setelah UTS kan, UTS-nya hari tanggal berapa? Udah ada jadwalnya ya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Materi UTS-nya berarti meliputi apa? Dari awal definisi grup ya. Saya tulis dulu di sini. Materi saya lihatkan di sini aja. operasi biner. Ini toh, kita kan ini definisi grup ya, definisi dan contoh. Contoh yang grup, contoh yang bukan grup. Kemudian sifat-sifat grup. Sifat apa? Ketunggalan elemennya, ketunggalan inverse-nya, kemudian apa? Kanselasi gitu ta? Sifat-sifat grup. Kemudian kalau apalagi? Kita punya sifat kanselasi, kemudian apa? Sifat komutatif dan seterusnya, itu ada sifat-sifat yang diturunkan dari induknya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian apa? Berikutnya adalah order elemen. Ya, kemudian integral power itu maksudnya ini ya, kalau kita punya order A sama dengan N, order A pangkat K sama dengan apa gitu, ini kan ada sifatnya toh, apa ini? Order A pangkat K jadi berapa? N, BCD, N dengan K ya. Oke, nah ini ya. Kemudian kemarin kita punya sifat-sifat, kita sudah ini toh membahas order XY sama dengan order apa dan seterusnya ya. Kemudian ini definisi example and properties order of element in a group torsion. Oh, ini sudah. Kemudian torsion group dan torsion free group.
Ya, ini juga sudah saya berikan contohnya. Kemudian subgroup, definisinya, sifat-sifatnya gitu ya. Ini di sini kita punya kalau H itu subgrupnya G, kemudian di sini elemen identitasnya G, di sini ini EG, maka di sini EH dan EG ini sama. Gitu toh? Kemudian the notion of the smallest subgroup constructed by any subset. Ini yang gini ya. Ini khususnya kalau X ini singleton, maka ini yang dibangun oleh A, ini yang dimaksud dengan grup siklik ya. Jadi kalau kita mengatakan grup G adalah grup siklik, itu artinya kita bisa menemukan satu elemen di G, sehingga satu elemen ini membangun seluruh grupnya. Gitu. Contohnya apa? Zn, gitu kan? Kemudian apa? Produk dari subgroup kemarin K kali H itu, ya. Kemudian grup siklik tadi ini sifat-sifatnya kita juga sudah bahas. Kemudian teorema Lagrange. Intinya teorema Lagrange itu apa? Setiap subgroup yang kita setiap punya grup yang berhingga, setiap subgrupnya itu ordernya banyaknya elemen pasti membagi habis banyaknya elemen dari grupnya, gitu ya. Kemudian kita kemarin juga sudah melihat aplikasi ininya. Itu kemudian normal subgroup dan subgroup quotient tadi ya. Kemudian ini sampai ini kan kemudian midterm, tapi ini kita akan berarti sudah masuk ke minggu ke yang ke ini ya. Yang ini sekarang. Nah, di sini ini minggu kan kita pertemuan yang ke ini sebenarnya 7, ini kan pertemuan yang ke-8 ini. Ya, pertemuan ke-8. Jadi kita masuk ke homomorfisme grup. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kalau ada pertanyaan terkait materi yang untuk UTS, saya persilahkan. Saya beri waktu 5 menit, silahkan.